Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa pada hari ini dalam acara webinar literasi digital tahun 2021. Pada hari ini, Selasa 13 Juli 2021. Bersama saya Ayu Amelia,
selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Semangat semuanya, salam literasi dan Indonesia makin cakap digital. Dan tentunya kami selalu mengingatkan untuk senantiasa mengedepankan protokol kesehatan, untuk selalu menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer secara berkala. Tentunya kami berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pangrapan, yang kami hormati para narasumber pada hari ini, yaitu Ibu Vianda Juliantoro, Ibu Arimaya Lestari SSI, Ibu Rahma MSI, dan Ibu Riri Fauziana SPD MSI. Tentunya salam hormat kami sampaikan juga kepada rekan KOL pada siang hari ini, yaitu Diva Ipe dan juga para peserta yang kami harapkan selalu sehat dan berbahagia. Baik, Bapak Ibu beserta rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia, tentunya selalu bersemangat untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita bisa kembali berjumpa meski dalam keadaan daring untuk kembali mendapat begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia agar dapat bijak dan cakap menggunakan teknologi digital. Tentunya pada sesi kali ini kita akan membahas tema menjadi cerdas di era digital dan kita telah terhubung bersama rekan-rekan dari Riau Pekanbaru. Baik, Bapak Ibu beserta rekan-rekan, untuk senantiasa mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus juga berharap acara yang kita laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita membacakan doa yang akan dibawakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah usai. Baik, terima kasih para rekan-rekan peserta. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada para peserta dan narasumber pada siang hari ini untuk mengambil sikap duduk sempurna untuk sama-sama kita nyanyikan lagu kebanggaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh
Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Samuel A. Panggerapan, kami silakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samuel A. Panggerapan selaku Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya pada siang hari ini. Dan tentunya rekan-rekan peserta, kita akan mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari 4 narasumber pada siang hari ini. Tetapi sebelum itu tentunya kita akan terlebih dahulu menyapa KOL kita pada siang hari ini, yaitu Kak Diva IP, yang mana beliau berprofesi sebagai desainer. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Kak Diva.
Ya, Assalamualaikum, Pekanbaru, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diva gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Alhamdulillah sehat Kak Rifa. Amin. Mm-mm. Tentunya Kak Diva berprofesi sebagai desainer. Aku mau tanya-tanya nih, di masa pandemi gini pengaruh nggak Kak untuk kerjaan Kakak? Untuk Pengaruh kita, pekerjaan Kakak? karena Mm-mm. aku kan biasa bikin kan baju pengantin ya. Sementara sekarang ini perkawinan kan biasanya tanpa resepsi. Jadi biasanya orang-orang yang mau bikin acara juga jadi berkurang gitu. Mm-mm. Baju-baju yang dibikin di kita juga jadi berkurang. Tapi ya ini suatu harga yang harus kita bayar untuk melewati pandemi ya. Betul. Yang penting sehat dulu ya Kak ya. Ketika nanti sudah Iya, selesai bisa dikejar lagi. benar. Baik, Kak Diva, tentunya kita akan mendengarkan pemaparan narasumber yang luar biasa. Kami harapkan Kak Diva untuk tetap berada di tempat. Nanti ketika menjelang akhir acara kami akan hubungi Kakak lagi. Iya, Siap mari Kak? kita dengar sama-sama nih pemaparannya. Mm-mm. Seru kayaknya. Baik, seru dong pastinya. Terima kasih Kak Diva Ipe. Sampai bertemu kembali nanti ya, beberapa jam dari sekarang. Iya. Baik, rekan-rekan yang telah terhubung pada siang hari ini tentunya sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan tentunya sebelum itu izinkanlah saya menyampaikan tata tertib untuk kiranya dilaksanakan sehingga ketertiban kekhidmatan acara pada siang hari ini dapat tercapai. Yaitu yang pertama, peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai, sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut: nama peserta, underscore, nama instansi. Contoh, Susiana, underscore, Universitas Andalas. Peserta yang diharapkan untuk mematikan mikrofon, menyalakan kamera selama acara berlangsung, dan kemudian peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Demikian beberapa tata tertib yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi perhatian sehingga kesuksesan kekhidmatan acara pada siang hari ini dapat tercapai. Dan tentunya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang mana akan kami berikan kesempatan selama 20 menit untuk memaparkan materinya. Untuk kemudian juga mohon izin sekira waktu yang tersisa 5 menit lagi maka akan kami ingatkan. Seperti itu ya. Dan rekan-rekan, narasumber kita yang pertama merupakan seorang CEO Digma Solusi Mandiri. Langsung kita sapa. Selamat siang Ibu Vianda Juliantoro. Selamat siang Kak Ayu Amelia. Oh, bukan itu ya Baik. Kak ya. mohon izin, mohon maaf Bapak ya. Ternyata Bapak Vianda Juliantoro. Mohon maaf sekali Bapak ya. Ya, oke. Gimana kabarnya Baik. Kak Ayu Amelia? Kabar saya sehat, alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kemudian semua peserta yang ada, yang bersama narasumber dan peserta yang hadir pada siang hari ini juga dalam kondisi sehat, ya, tetap semangat untuk belajar, fasilitasi digital sehingga akan terus meningkatkan skill di bidang digitalnya. Sekian Kak. Betul sekali. Ayu. Baik, Bapak sudah siap untuk memberikan materinya ya Pak? Siap, Ayu. Baik. Untuk itu rekan-rekan peserta, mari sama-sama kita simak pemaparan yang pertama bersama narasumber kita. Kepada yang terhormat Bapak Vianda Juliantoro, kami silakan. Terima kasih Kak Ayu Amelia, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Peserta webinar pada siang hari ini, gerakan Indonesia Makin Cakep Digital. Selamat siang juga buat narasumber yang sangat luar biasa yang lainnya ya. Ada Kak Arimaya. Nah, ini teman rekan saya juga.
mentor sesama master mentor sikap UMKM, lalu kemudian ada Ibu Rahmah, ya. Ibu Rahmah selalu sehat juga, semangat juga Bu. Ada juga Kak Riri Fauzana, mudah-mudahan juga bisa memberikan insight pencerahan bagi para peserta pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan berbincang mengenai digital skill ya. Digital skill yaitu bagaimana apa sih skill atau keterampilan yang harus kita kuasai di era digital seperti ini ya. Karena kita tahu hari ini bahwa ya saya istilahkan digital storm ya. Badai digital itu hari ini melanda kita ya. Setiap saat selalu ada pergerakan, setiap saat selalu ada perubahan, setiap saat selalu ada berbagai macam perkembangan baru di dunia digital. Sehingga kalau kita hari ini tidak mampu mengikuti apa yang menjadi perkembangan hari ini, maka kita akan semakin gagap ya. Semakin gagap secara digital, kita mungkin tidak akan mampu mengikuti perkembangan yang ada dan kita akan semakin tertinggal. Nah, inilah makanya kenapa hari ini Kemenkominfo ini mengadakan gerakan literasi digital Indonesia Makin Cakep Digital, agar kita semua, seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini mampu mengikuti perkembangan digital yang ada di dunia, ya, sehingga kita tidak tertinggal. Oke, saya tidak akan banyak pembukaan, saya akan langsung mohon izin untuk share screen saya, sehingga nanti kita akan lebih memahami apa sih pentingnya hari ini kita memahami dunia digital atau digital skill ya. Nah, materi saya siang hari ini berjudul Hidup Pintar di Era Digital. Nah, perkenalkan dulu, saya Fianda Juliantoro, ya. Saya laki-laki tunggal ya. Mohon maaf ya Kak Ayu Amelia. Saya pendidik digital, badge merah, ya. Saya CEO Solusi Mandiri, perusahaan saya. Perusahaan ini bergerak di bidang digital marketing ya. Karena saya memang seorang praktisi digital marketing, maka perusahaan saya juga banyak bergerak di bidang digital marketing. Memberikan pelatihan ke teman-teman UMKM, pengusaha mikro, untuk mereka lebih melek digital. Ya. Nah, di luar itu saya juga sebagai pendamping UMKM di bidang pemasaran, ya baik essential marketing maupun digital marketing. Saya seorang asesor kompetensi dan penulis buku. Ya, alhamdulillah saya terbit semuanya terkait dengan pemasaran. Ya, nah, ini mudah-mudahan itu menjadi insight buat teman-teman semua. Nah, oke. Apa sih yang dimaksud dengan digital digital skill atau keterampilan digital? Ini apa yang dimaksud dengan digital skill? Sebenarnya digital skill merupakan kemampuan di bidang digital dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Ini secara definisi ya. Nah, sehingga kalau kita hari ini memang kita belajar bagaimana menguasai segala teknologi yang menunjang kemampuan kita secara digital, sehingga kita dapat mampu meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam segala hal. Ya, entah itu kita bekerja, kita mungkin di rumah, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana kita lebih mengefektifkan segala teknologi untuk lebih produktif. Nah, disinilah kita berusaha untuk menguasai digital skill. Nah, dengan digital skill, maka diharapkan segala apa yang kita lakukan ini akan menjadi lebih efisien, ya, lebih efisien, dan itu menjadi meningkatkan produktivitas. Nah, itu ya digital skill ada di situ. Sehingga kita hari ini akan mencoba mempelajari apa sih yang perlu kita kuasai untuk meningkatkan digital skill kita. Ada 6 tips untuk kita melakukan upgrade digital skill kita. Ya, untuk meningkatkan kemampuan digital kita, itu ada 6 tips. Apa 6 tips itu? Yang pertama adalah kita sebagai orang yang menguasai digital skill, itu sebaiknya kita memahami benar cara-cara pengoperasian gadget yang kita gunakan. Karena otomatis pada saat kita memasuki dunia digital, maka kita memerlukan gadget. Gadget bukan hanya handphone. Ya. Gadget bisa jadi komputer, bisa jadi laptop, bisa jadi tablet, bisa jadi juga mesin edisi. Nah, edisi ini kan juga mesin yang terkait dengan dunia digital. Ya, bisa juga smartphone kita. Nah,
gadget yang kita gunakan ini otomatis harus kita kuasai benar cara-cara pengoperasiannya. Nah, jadi jangan sampai ini ya hari ini ya, kita yang sudah merasa memahami digital skill, itu kita hanya mengoperasikan gadget atau smartphone kita hanya dalam fitur-fitur tertentu saja. Tapi kita tidak mampu memanfaatkan secara optimal fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, inilah sehingga hari ini kenapa kita semua ya yang ada di ruangan ini, ada di ruangan Zoom ini, terutama yang berasal dari Pekanbaru ya, di Pekanbaru Riau. Nah, ini penting banget kita untuk mampu memahami cara-cara pengoperasian gadget yang kita gunakan, apapun gadgetnya. Ya, kalau kita nggak mengoperasikan, kita berusaha untuk mencari tahu, kita berusaha untuk belajar, kita berusaha untuk terus meningkatkan skill kita di bidang pengoperasian gadget. Yang pertama, yang penting, karena gadget ini merupakan pintu kita itu ke dunia digital. Ya. Nah, selain kita mengamati pengoperasian gadget, nah berikutnya kita juga harus memahami perangkat lunaknya. Ya, perangkat lunak itu apa aja gitu kan? Nah, perangkat lunak itu adalah software atau aplikasi yang kita gunakan, ya, supaya kita lebih mampu mengoptimalkan produktivitas kita di dunia digital, maka otomatis kita harus mampu menggunakan seperti Microsoft Windows. Lalu kita juga harus mampu mengoperasikan Microsoft Office ya, entah itu Word ataupun PowerPoint atau Excel ya, dan berbagai macam aplikasi yang ada di Microsoft Office yang lain. Kalaupun kita nggak bisa memahami Microsoft Office, misalnya kita mungkin terkait dengan lisensi dari Microsoft Office, nah maka kita juga harus mampu mencari alternatif aplikasi lain apa yang kira-kira setara yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan atau untuk mengolah data-data yang kita miliki yang mereka setara dengan Microsoft Office ini. Nah, gitu ya. Jadi inilah salah satu digital skill yang harus kita kuasai, memahami perangkat lunaknya. Nah, kalau kita misalnya hari ini senang untuk atau kita suka mengolah membuat desain ya, maka kita mungkin di smartphone kita menggunakan desain Canva. Lalu kemudian kita bisa menggunakan Corel Draw atau Photoshop. Nah, ini kan sesuatu yang akan membuat kita lebih efisien dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Yang dulunya kita harus menulis, kita harus desain dengan menggunakan pensil gitu ya, dengan kertas dan pensil, maka dengan adanya perangkat digital ini kita akan mampu lebih efisien, lebih produktif ya, dengan kita menggunakan berbagai macam aplikasi yang terkait dengan cara-cara untuk membuat desain, nah gitu ya. Mungkin nanti Kak Diva ya, Diva IP ini lebih bisa mengeksplorasi bagaimana membuat desain dengan menggunakan berbagai macam perangkat digital. Pahami gadgetnya, pahami aplikasinya atau softwarenya atau perangkat lunaknya, lalu kemudian agar kita dapat terhubung dengan semakin luas, semakin banyak pengguna internet di seluruh dunia, maka kita juga harus memahami internetnya. Bagaimana cara kita menggunakan internet dengan baik dan benar. Jadi, literasi digital itu tidak semata-mata terkait dengan aplikasi, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan sambungan internet yang aman. Bagaimana kita memperlakukan mungkin di sana, ya, bagaimana kita setting hubungan atau setting koneksi dengan berbagai macam perangkat yang tersediakan. Bagaimana kita memilih server ya, server kita memilih servernya yang baik. Bagaimana kita memilih penyedia layanan internet yang bagus itu bagaimana. Lalu kemudian bagaimana kecepatannya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu mungkin bagaimana juga kita bisa memilih atau kita dengan bijak memilih kuota internet yang cocok dengan kebutuhan kita. Nah, ini semuanya harus kita pahami. Baik kita melakukan koneksi dengan internet apa yang kita gunakan, koneksi apa yang kita gunakan. Nah, ini juga harus kita pahami.
saya biasanya ya, kadang-kadang saya kaget juga gitu pada saat beli paketan gitu, dan saya harus melakukan Zoom meeting tanpa menggunakan koneksi WiFi. Ternyata saya sangat cepat sekali tersebar gitu ya, tiba-tiba berapa menit, berapa jam gitu sudah habis gitu ya. Saya baru tahu ya, ternyata video call atau apa itu kan kuota. Nah ini semuanya benar strategi-strategi seperti ini sih ya kita bisa mengatur jangan sampai kita terlalu boros dalam menggunakan paket gitu ya, sehingga tapi tidak produktif. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Lalu kemudian juga kita harus memahami keamanan digital ya atau cyber security ya. Bagaimana membuat password yang baik, lalu bagaimana kita menggunakan antivirus. Nah, keamanan digital itu juga penting. Kenapa? Karena jika kita tidak mampu menggunakan keamanan digital dengan baik, maka otomatis kita akan rentan terkena serangan cybercrime atau kejahatan digital gitu ya. Nah, kemudian selain itu agar kita lebih produktif dalam menggunakan perangkat digital, maka tidak ada salahnya perangkat digital ini karena kita sudah terhubung dengan dunia yang sangat luas sekali di internet, kita berbatas ruang dan waktu, maka kita dapat memanfaatkan internet dan perangkat digital kita itu untuk berjualan produk, ya, sehingga kita akan mampu menghasilkan income ya atau penghasilan dari digital skill kita, dari keterampilan digital kita ini kita mampu menghasilkan uang, gitu ya. Nah, kemudian karena kita berjualan atau kita mengisi perangkat lunak ini dengan konten gitu ya, maka kita harus mampu mengelola konten dengan bagus. Nah, konten ini kan ada 3 macam ya, konten yang berupa teks, konten yang berupa gambar atau foto, dan konten yang berupa video. Nah ini harus kita kelola dengan bagus. Jika kita tidak mampu mengelola dengan bagus, maka otomatis kita tidak bisa bijak dalam menggunakan koneksi internet kita gitu kan. Nah ini yang harus kita kuasai. 6 tips bagaimana kita bisa mengupgrade digital skill. Kita harus selalu belajar, kita harus selalu berusaha untuk menguasai perkembangan yang ada di bidang gadget, di bidang perangkat lunaknya, lalu memahami bagaimana perkembangan dunia internet, ya. Bagaimana sih mengamankan perangkat digital kita, bagaimana mengamankan aplikasi kita, mengamankan data kita, ini bagaimana, ini harus kita pahami juga di keamanan digitalnya. Ya, lalu bagaimana menjual produk dengan menggunakan bantuan teknologi internet, teknologi digital, dan bagaimana kita memiliki kontennya. 6 hal ini kita kuasai, maka digital skill kita akan semakin meningkat bagus. Nah, setelah digital skill kita meningkat dengan bagus, kita sudah menguasai berbagai macam digital skill, maka tentunya kita harus menggunakan digital skill kita, keterampilan digital kita ini untuk berbagai macam hal yang positif dan produktif, gitu ya. Nah, apa saja hal produktif yang bisa kita gunakan untuk agar kita mampu menggunakan digital skill kita dengan bagus, ya. Bagaimana kita menjadi produktif di era digital hari ini? Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar menjadi produktif di era digital ini? Saya ada beberapa insight ya, ada beberapa pencerahan, ada beberapa masukan yang mungkin teman-teman bisa coba untuk jalankan. Tergantung dari mana teman-teman hari ini skill-nya ada di mana atau bidang expertise-nya ada di mana, keahliannya ada di mana. Waktu Ya. yang tersisa 5 menit lagi, mohon izin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah diingatkan Kak Ayu Amelia. Ya, yang pertama, bagaimana kita menjadi produktif, kita bisa menjadi YouTuber ya. Hari ini kalau kita tahu, YouTube ini merupakan salah satu perangkat digital yang banyak sekali digunakan untuk mengeksplorasi kreativitas. Nah, silahkan teman-teman coba bagaimana menjadi YouTuber yang keren, bagaimana menjadi YouTuber yang produktif, yang memiliki konten-konten yang sangat diminati oleh para viewernya, subscribernya, sehingga bisa menghasilkan uang dari YouTube AdSense. Ya. Nah, selain menjadi YouTuber, bisa juga menjadi online seller. Kita jualan di dunia internet ya. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali peluang kita untuk menjadikan dunia digital ini atau dunia internet sebagai media untuk berjualan produk.
Kalau kita nggak punya produk sendiri, kita nggak bisa memproduksi suatu produk yang bagus, maka kita bisa menjualkan produk orang lain. Kita bisa menjadi reseller, kita bisa menjadi dropshipper, ya. Nah, karena perangkatnya, toolsnya banyak sekali hari ini. Bisa jadi kita jual di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan berbagai macam media online lainnya. Dan kita bisa mendapatkan uang dari sini. Ya. Nah, selain kita menjadi online seller, berikutnya teman-teman nih yang suka nulis-nulis, suka coret-coret, yang suka mungkin bikin puisi gitu ya. Nah, silakan menjadi story writer. Kita bisa mengekspresikan kreativitas kita sebagai story writer, ya. Nah, di story writer ini kita bisa kita unggah cerita kita itu di Wattpad. Selain menjadi story writer, bisa juga menjadi konten kreator. Ya, konten kreator ini kita bisa menawarkan jasa untuk pembuatan konten kreatif, entah itu desain, foto, desain grafis ya, atau entah itu video. Ya, sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan hari ini. Banyak sekali jasa content writer hari ini ya, atau content creator banyak sekali, dan itu sangat dibutuhkan sekali untuk perusahaan-perusahaan, untuk teman-teman UMKM, para pelaku usaha mikro, ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, misalnya dengan membuat feed Instagram, desain logo bisnis, artikel website. Nah, ini yang punya kemampuan menulis bisa membuat artikel website, menawarkan untuk membuat artikel website. Jadi konten kreator ya, sangat banyak sekali ya. Selain itu bisa juga kita sebagai musician ya, musisi atau sebagai penyanyi. Kalau kita lihat di YouTube ini ya, banyak sekali saat ini ya yang namanya menjadi musisi dan penyanyi itu nggak perlu rekaman di kaset ya, nggak perlu rekaman di studio, cukup bikin studio sendiri di rumah. Hari ini banyak penyanyi-penyanyi baru yang mereka itu cukup menggunakan perangkat digital yang mereka miliki itu untuk mencetak lagu-lagu yang mereka senangin gitu ya, dan itu mendapat banyak viewer. Bisa jadi dia upload di YouTube atau di Spotify dan berbagai macam media lainnya ya. Nah, selain itu ini ya buat yang suka dengan dunia kewanitaan ini ya, bisa menjadi MUA atau makeup artist. Nah, makeup artist ini bisa menyalurkan hobinya dan gitu ya, membuat tutorial cara berdandan, buat tutorial jilbab, buat tutorial bagaimana supaya tampil glowing, perawatan muka gitu ya. Nah, ini kreatif di bidang kecantikan ya, tata rias wajah ya, dan bisa mendapatkan penghasilan sebagai makeup artist juga ya. Intinya hari ini sangat banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan, bisa kita ciptakan dengan produktivitas ya di era digital ini ya. Nah, sehingga hari ini nggak ada alasan bagi kita hanya menggunakan dunia internet, dunia digital hanya sebagai apa ya, mungkin ya, mohon maaf ya kalau saya bilang ya, mereka yang kecanduan games itu ya, mereka kecanduan games itu mereka seringkali menjadi tidak produktif, sehari-hari hanya game terus menggunakan gadgetnya. Tidak ada alasan lagi bagi kita hari ini untuk tidak melakukan kegiatan produktif. Sangat banyak pilihan tergantung dari ekspertise kita, di mana kita mampu menguasai, disitulah kita eksplorasi di dunia digital. Ya, mana ada ya kita ini ngomong jadi presenter di Zoom, nggak pernah ada ya, jadi narasumber di Zoom nggak pernah ada gitu ya. Tapi hari ini dengan adanya pandemi COVID-19, kami para trainer ini otomatis harus bergeser ke dunia digital. Mereka nggak mampu beradaptasi dengan menggunakan Zoom meeting hari ini, mereka otomatis ya kurang produktif ya. Nah, inilah siapa yang mampu menangkap peluang yang ada, siapa yang mampu produktif, mereka pasti akan mendapatkan hasil apa yang mereka harapkan. Nah, singkat dari saya 20 menit, insya Allah pas ini waktunya ya. Nah, sedikit dari saya, yang terakhir,
teman-teman para peserta webinar siang hari ini yang ingin lihat blog saya, bolehlah kunjungi blog saya di coachfianda.com ya. Yang mau WA saya boleh, yang mau follow Instagram saya juga boleh, yang mau add friend boleh. Saya juga ada channel YouTube, belum saya masukkan di sini. Silahkan dikunjungi channel YouTube saya juga, namanya sama, Fianda Juliantoro. Ya, oke. Demikian dari saya, semoga pas ini 20 menit, Kak Ayu Amelia. Kurang lebih 20 menit, Bapak. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Ya, terima kasih untuk Bapak Fianda Juliantoro yang telah menyampaikan pemaparan materinya pada siang hari ini, tentunya dengan tema hidup pintar di era digital di masa sekarang ini, karena kita harus terus mengasah skill kita di bidang teknologi digital ya. Mulai dari cara penggunaannya, bagaimana mengatur koneksi dengan jaringan internet, untuk kemudian juga perangkat lunaknya, bagaimana cara untuk maintenance dan lain sebagainya, sampai dengan keamanan digital senantiasa untuk kita gali terus pengetahuannya ya. Karena tentunya jika kita memang telah memiliki kemampuan dalam mengoperasikan digital, akan lebih memudahkan kita untuk berproduktif, karena selanjutnya kita bisa melakukan bisnis, kemudian transaksi melalui teknologi digital. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Fianda Juliantoro yang telah memberikan materinya. Rekan-rekan yang ingin bertanya, maka kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dengan format ketik nama, spasi pertanyaan Anda, kemudian pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa, dan juga untuk mencantumkan nomor telepon yang Anda gunakan yang terhubung dengan e-money yang Anda gunakan saat ini. Karena 10 penanya terbaik akan berkesempatan mendapatkan 10 voucher e-money ya, masing-masing satu voucher seperti itu. Dan 4 penanya yang beruntung akan kami persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber pada siang hari ini. Seperti itu. Baik, rekan-rekan yang tentunya pada siang hari ini masih terus bersemangat untuk mengikuti webinar sampai dengan selesai. Kembali kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber selanjutnya yang sekali lagi mohon izin akan kami berikan waktu selama 20 menit. Dan di 5 menit terakhir mohon berkenan untuk kami memberikan peringatan waktu bahwa waktunya sisa 5 menit lagi. Seperti itu ya. Tentunya kita akan kembali terhubung dengan narasumber yang berikutnya, yaitu seorang master mentor sigap UMKM, dan langsung saja kita sapa Ibu Ari Maya Lestari, SSI. Selamat siang Ibu. Iya Mbak Ayu, apa kabar? Kedengeran ya suara saya? Kabar baik, Ibu bagaimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah Mbak Ayu. Semoga teman-teman semua sehat ya, tetap semangat, walaupun di masa pandemi tetap terus belajar. Amin, mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, Ibu apa sudah siap untuk menyampaikan materinya? Ya Mbak. Sudah siap ya. Untuk itu rekan-rekan para peserta, mari kita simak pemaparan dari narasumber berikut ini. Kami persilakan Ibu Ari Maya Lestari, SSI. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ayu sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali siang hari ini saya bisa menjadi salah satu narasumber di webinar yang diselenggarakan oleh Kominfo. Salam hormat kepada Bapak Ibu narasumber serta rekan-rekan peserta webinar yang hadir di hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Baiklah teman-teman semua dan rekan, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan biodata saya. Nama saya Ari Maya Lestari. Saya adalah konsultan pendamping UKM Provinsi Sumatera Utara. Saya juga konsultan pendamping Pertamina BDSI, Master Mentor Sigap UMKM, Master Mentor Lunas, yaitu layanan UMKM naik kelas. Saya tergabung di member Amin Indonesia, juga owner Maestro Medan. Telepon saya dan email beserta
media sosial saya yang bisa dihubungi. Baik, kita ke materi, yaitu keamanan berinternet. Apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu apa itu internet sehat. Yang kedua, tips supaya berselancar di internet dengan sehat dan aman. Selanjutnya yang ketiga, seberapa penting sih melakukan pembaharuan aplikasi dan apa saja aplikasi Android yang perlu diperbarui. Baik, yang pertama yaitu apa itu internet sehat. Teman-teman udah pada tahu atau udah pada dengar ini internet sehat, bisa di kolom chat kasih komen. Jadi pengertian internet sehat itu adalah aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online, jadi baik browsing, chatting, sosial media upload dan download secara tertib, baik dan beretika sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dan ada juga pengertiannya yaitu aktivitas internet yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna internet secara kriteria umur, profesi, dan keyakinan yang bertujuan adanya konten yang pas dan tidak melanggar dengan aturan hukum cyber yang berlaku. Jadi itulah pengertian dari internet sehat. Kita lanjut, apa sih tips supaya berselancar di internet dengan sehat dan aman? Nah, jadi perlu rekan-rekan ketahui ini sehingga kita di internet itu bisa aman berselancar gitu ya. Jadi yang pertama, hindari komputer publik. Jadi seandainya pun kalian terpaksa menggunakan komputer publik, jadi hindari mengakses situs, layanan, aplikasi, atau berbagai hal lainnya yang bersifat pribadi. Jadi terutama kegiatan online yang melibatkan kebutuhan finansial seperti perbankan. Terus gunakan komputer tersebut hanya untuk kegiatan umum seperti browsing. Dan menjaga kegiatan online seorang pengguna internet adalah kerjaan yang berat sebenarnya. Jadi jagalah diri kamu sendiri untuk membatasi apa yang kamu lakukan secara online di komputer publik. Selanjutnya tips yang kedua yaitu manajemen password. Jadi gunakan password yang berbeda untuk setiap akun kamu. Jadi jika kamu sulit untuk mengingatnya, tetapi saat ini sudah ada fasilitas aplikasi manajemen password yang bisa digunakan. Jadi kuncinya adalah manajemen password, bukan untuk mengingatnya karena nanti nggak ingat. Selanjutnya yang ketiga yaitu autentikasi dua faktor. Apa itu? Gunakan autentikasi dua faktor bila memungkinkan. Jadi sistem keamanan ini sudah digunakan hampir di seluruh layanan berbasis internet yang bersifat sensitif, yaitu khususnya perbankan online. Jadi tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak memanfaatkan autentifikasi dua faktor ini. Selanjutnya yang keempat, jangan sembarangan install plugin. Jadi ketika kamu mengunjungi sebuah situs, akan banyak sekali promosi penginstalan plugin software secara gratis yang ditawarkan. Jadi ada beberapa di antaranya informasi palsu yang mengatakan bahwa software yang digunakan komputer kamu sudah usang dan membutuhkan update. Jadi jangan sampai terjebak karena hampir semua plugin gratis yang ada di dunia maya mengandung malware. Jadi tidak semuanya berbahaya sih memang, tapi lebih baik mencegah daripada menjadi korban kejahatan cyber. Oke, lanjut tips selanjutnya yaitu update browser. Jadi ini penting ya karena fitur keamanan pada sebuah browser akan terus diperbarui sesuai dengan tren serangan cyber yang juga semakin dinamis. Jadi wajib hukumnya kalian untuk memperbarui browser setiap ada update baru, karena fitur keamanan tidak akan pernah luput mendapatkan update juga. Terus seberapa penting sih melakukan pembaruan aplikasi? Jadi pembaruan aplikasi itu sangat penting ya, karena setiap update yang diberikan pastinya terdapat perbaikan dari versi sebelumnya, entah itu dari segi fitur maupun dari segi keamanan. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Android yang perlu diperbarui. Mungkin kalian pernah dengar bahwa kita harus memperbarui semua aplikasi Android yang ada di handphone kita. Jadi aplikasi apa aja itu? Yang pertama yaitu aplikasi mobile banking.
Jadi bagi teman-teman yang memiliki aplikasi banking di Android dan sering melakukan transaksi online seperti mengirim dan membeli barang, maka sebaiknya gunakan versi terbaru. Selain untuk keamanan, update ini juga memberikan fitur tambahan di mana sangat penting bagi penggunanya. Jadi banyak sekali aplikasi mobile banking, tentunya beda bank, juga beda aplikasi mobile banking yang dia keluarkan. Contohnya seperti BCA Mobile, Mandiri Online, BNI Mobile Banking, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, aplikasi dompet digital. Jadi banyak sekali aplikasi dompet digital yang menawarkan berbagai kemudahan seperti membeli barang online, membayar tarif PLN, membeli pulsa, beli kuota, dan lain-lain. Jadi tentunya agar aman kita perlu melakukan update rutin terhadap aplikasi semacam ini. Seperti OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Selanjutnya yang ketiga aplikasi sosial media. Jadi ini perlu juga untuk diupdate seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook Live, Messenger, Line, dan lain-lain tentunya. Yang keempat adalah aplikasi transportasi online. Jadi kehadiran transportasi online ini memberikan inovasi tersendiri bagi para pencintanya. Jadi kita bisa minta jemput di mana saja dengan bantuan teknologi saat ini. Ada banyak sekali aplikasi ojek online di Indonesia. Untuk aplikasi semacam ini selalu mendapatkan update terbaru dari developernya. Jadi untuk meningkatkan pelayanan kita perlu untuk mengupdate aplikasi tersebut. Aplikasi online ini seperti Gojek dan Grab. Yang kelima yaitu aplikasi jual beli online. Jadi mengapa penting mengupdate aplikasi jual beli online? Tentunya ini sangat penting sekali ya, karena mengingat transaksi yang dilakukan semuanya dalam sebuah aplikasi dan bukan tidak mungkin data akan bocor tentunya ya kan. Maka dari itu kita harus tetap menggunakan aplikasi versi terbaru dalam melakukan transaksi. Nah, contohnya seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, mungkin teman-teman juga sudah ada yang sering pakai atau beli barang di sana. Selanjutnya yang keenam, sistem Android. Jadi Android adalah operating system yang terus dikembangkan, maka tentunya juga banyak yang mencoba menerobosnya dengan berbagai macam cara. Tujuan mereka antara lain untuk mendapatkan data penggunanya seperti catatan keuangan dan transaksi, serta yang paling riskan adalah akun sosial media dan bank. Jadi kita harus terus meningkatkan keamanan Android dengan cara mengupdate OS. Yang ketujuh yaitu aplikasi browser. Jadi Google Chrome sebagai browser default yang dimiliki kecepatan kompresi data efektif merupakan browser yang dibuat langsung oleh Google. Jadi silakan kalian mengupdate secara rutin Chrome browser untuk mendapatkan fitur terbaru. Yang kedelapan yaitu Android System Web View. Jadi apa sih yang dimaksud Android System Web View? Jadi teknologi ini mirip dengan browser sebenarnya. Hanya saja biasanya fitur ini muncul saat di dalam aplikasi saja. Jadi misalnya kita mengunjungi suatu situs atau URL dari Facebook, maka tidak usah masuk ke browser dulu untuk mengunjunginya. Situs tersebut akan langsung ditampilkan dalam web view ini. Oke, lanjut yang ke-9, aplikasi hiburan. Jadi ada banyak aplikasi hiburan yang bisa kita nikmati di Android, mulai dari musik, gambar, hingga dalam bentuk video, semuanya ada. Hal ini bertujuan agar kita tidak cepat bosan. Terus aplikasi itu seperti YouTube, Spotify, Jok, SoundCloud, Small, dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu aplikasi game. Jadi buat pencipta game ini wajib juga dilakukan. Pembaruan biasanya saat ada event baru atau fitur dalam game. Game online menjadi favorit para remaja, khususnya yang bergame dari MOBA dan juga FPS. Nah, seperti game di Android, contohnya Mobile Legends, Free Fire, AOH, COC, dan lain-lain. Demikian paparan singkat saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan
kepada Ibu Arimaya Lestari SSI yang telah memaparkan materinya pada siang hari ini dengan tema keamanan berinternet ya. Tentunya kita senantiasa melindungi akun-akun kita dan juga senantiasa memperbarui aplikasi-aplikasi yang memang gunakan sehari-hari ya, seperti akun belanja, kemudian juga mungkin internet banking, dan lain sebagainya. Sampai dengan mungkin adik-adik para remaja untuk selalu mengupdate aplikasi hiburan ya, game dan lain sebagainya. Sebagaimana ini semua tidak bisa lepas dari kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, maka senantiasa untuk melindungi aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan dengan mengupdate antivirus, memberikan password, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya tentunya kami persilakan, silakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dengan format ketik nama, kemudian jika tuliskan pertanyaannya, ditunjukkan kepada narasumber siapa, tidak lupa untuk mencantumkan nomor telepon Anda yang terhubung dengan e-money yang Anda gunakan saat ini. Tentunya 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah voucher e-money dan 4 penanya beruntung akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita. 6 lainnya akan kami informasikan menjelang akhir acara pada siang hari ini. Baik, rekan-rekan, kita akan kembali mendengarkan pemaparan materi yang selanjutnya, yang mana beliau merupakan Ketua STKIP Aisyah Riau. Langsung saja kita sapa. Selamat siang menjelang sore, Ibu Rahma MSI. Selamat siang, Bayu, sehat? Selamat siang, Mbak. Dengar suara saya? Sehat, Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat dan semangat, Ibu ya? Alhamdulillah, selalu sehat. Semoga kita semuanya di sini Baik, juga saya selalu mendengar sehat. suara Ibu. Apa kabar Ibu? Kabar sehat pada siang hari ini? Alhamdulillah, baik, Mbak. Bayu sehat? Baik. Ibu kabar sehat? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sudah siap untuk menyampaikan materinya? Insya Allah, mudah-mudahan siap. Sehat, baik. Kami persilakan Ibu untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini dan rekan-rekan. Ya, rekan-rekan kita akan mendengarkan pemaparan berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Ari, yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma MSI. Silakan Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah kabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat sore semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat. Selamat sore juga buat narasumber semuanya, Bapak, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan untuk berbagi ilmu di forum ini. Dan juga selamat sore juga buat para mahasiswa ya. Ini wajahnya wajah mahasiswa semuanya. Senang jumpa lagi di arena yang berbeda. Biasanya kita berjumpa di dunia akademik, sekarang kita berjumpa di dunia yang agak berbeda sedikit materinya ya. Kalau dunianya sama sih materinya. Baik, saya diberi kepercayaan untuk memberikan materi tentang masyarakat ya. Jadi menjadi masyarakat digital yang cerdas. Sebenarnya materi ini lumayan juga bagi saya nih. Perkenalkan, nama saya Rahmah, tapi biasanya Ibu Ayu saya dipanggil Bu Cici biasanya. Saya kebetulan Ketua STKIP Aisyah Riau. Kemudian saya juga menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi
di Universitas Terbuka, di Universitas Islam Riau, dan juga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Saya memang membidangi ilmu pendidikan dan juga bidang psikologi komunikasi. Baik, dengan waktu yang diberikan, perkenankan saya izin untuk berbagi ilmu buat kita semua. Jadi kita membahasakannya untuk serilmu pengetahuan. Karena kalau untuk pakar-pakarnya, Pak Fianda, Mbak Riri, Mbak Ari, ini semuanya pakar-pakar. Jadi makanya saya tersanjung juga nih bisa di bareng-barengan dengan beliau-beliau ini. Baik, ketika kita berbicara tentang masyarakat digital ya, jadi kata-kata digital ini merupakan suatu hal yang sebenarnya sudah cukup familiar bagi kita ya. Saya masih ingat sekali pertama-pertama itu memang di awal-awal 90-an itu ya sudah mulai, tapi mungkin belum secanggih sekarang. Cuma barunya itu sudah di abad 21, memang kita mau tidak mau harus mengikuti digital ini. Nah, masyarakat digital itu apa gitu. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa pasti akan bertanya-tanya, masyarakat digital itu adalah masyarakat yang elemennya terhubung melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini akan tentu saja akan mempengaruhi pola interaksi kita. Jadi yang awalnya mungkin kita langsung bertatap muka, ya sekarang mungkin hanya dengan interaksi. Kalau dulu kita masih ingat ya, kalau sudah mau lebaran-lebaran itu sibuklah membuat ucapan-ucapan ya, lebaran, tahun baru, Natalan, itu sibuklah membuat-buat. Nah, sekarang tidak usah lagi harus pergi-pergi susah-susah membeli, cukup dengan mengucapkan bahkan ada ininya sudah ada aplikasi yang indah di digital itu, kemudian kita bisa langsung nggak usah lama-lama menunggu, send langsung sampai. Nah, itulah yang harus merupakan masyarakat yang harus ya, dan itu mempengaruhi pola interaksi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya masyarakat digital itu adalah realita hidup di abad 21, di mana manusia dalam berbagai sektor kehidupannya terpaut dengan ITC dan teknologi digital. Nah, ini adalah beberapa definisi tentang masyarakat digital. Nah, ini barangkali informasi walaupun mungkin sudah cukup lama ya, 2018. Jadi mau tidak mau di Indonesia dari tahun 2018 itu sudah hampir 200 lebih ya, 264 jutaan kita memang sudah terhubung dengan digital. Jadi mau tidak mau digital itu merupakan satu hal yang kalau saya sih kalau dulu digital itu kebutuhan sekunder ya kalau dulu ya, barangkali juga lux ya Pak Pianda ya. Jadi kalau dulu itu handphone itu suatu yang lux ya, kebutuhan yang lux ya. Tapi kalau sekarang saya rasa tidak lux lagi ya. Saya rasa sekarang teknologi itu merupakan kebutuhan yang primer ya, yang mau tidak mau, yang bahkan saja orang mau berpuasa hanya untuk bisa beli handphone, orang mau menahan selera bisa membeli kota, membeli pulsa, yang penting itu bisa tercukupi. Makanya saya katakan tadi, kalau dulu di awal-awal sebelum di abad 21 itu IT itu merupakan kebutuhan yang kebutuhan yang laks ya, tapi sekarang tidak kalau menurut saya. Ini sudah menjadi kebutuhan primer ya, yang harus memang mungkin selevel ya, mungkin dengan makan, dengan minum. Nah, masyarakat digital itu apa sih gitu. Jadi masyarakat digital itu ya pertama ya melek dengan huruf ya. Jadi kita tidak, kalau melek itu kalau bahasa ininya kan dia sebenarnya udah digaulkan, tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia melek itu memang harus berjaga, harus senantiasa, harus selalu always ya, gitulah bahasanya. Melek dengan informasi ya. Jadi kita memang dengan digital kita memang tidak bisa harus selalu informasi itu selalu ada. Pokoknya setiap sebentar buka WA itu ada aja informasi yang baru, buka Facebook ada informasi baru, buka yang lain-lainnya tuh ada informasi baru. Jadi memang berjaga ya. Kemudian melek dengan peradaban. Nah, ini barangkali yang sangat mungkin yang terutama sangat kita perhatikan betul ya. Jadi walaupun
kita berada di masyarakat digital, tetapi tetap mesti melek dengan peradaban. Jadi harus ada bahasa sopan santun, budi ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga melek teknologi. Nah, ini yang dimaksud dengan masyarakat digital. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jadi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang memang akan terjadi, terutama dalam dunia pendidikan ya. Mungkin di Indonesia mungkin terasanya baru pandemi ya, karena kita ini kan baru kategori negara berkembang. Jadi kalau negara-negara maju ya barangkali digital ini sudah hal yang biasa ya, terutama kayak negara-negara maju seperti Jepang, itu memang rata-rata sudah serba digital semua. Kalau sekarang kita kan baru terasa digitalnya ini kan ketika pandemi, jadi sibuklah para dosen, para guru, bagaimana membuat media. Padahal kalau di negara-negara maju kita sudah jauh. Saya masih ingat dulu yang pertama sekali saja dulu waktu pertama di 2014 pertama sekali ke Singapura itu memang udah sesak napas kita kan. Kenapa? Karena semuanya serba digital ya, pergi naik RTM itu pakai kartu, semuanya serba sentuh ya. Jadi saya jujur saja, untung saja sih waktu itu sedang mengambil PSD di UKM, jadi sedikit banyaknya sudah belajar di Malaysia. Jadi ketika masuk ke Singapura, ya belajar akhirnya, oh begini kiranya, oh begini. Jadi ada yang berubah gitu, banyak yang berubah. Nah itu dari sektor pendidikan, nah termasuk sosial ya. Jadi sosial kalau dulu kita mungkin hanya berteman dengan tetangga, sekampung. Sekarang kita bisa internasional, go internasional. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa barangkali ya kalau memiliki speak English yang bagus, ya jangan berteman dengan sekelas saja ya. Silahkan ya mencari kawan-kawan yang mungkin bisa mensupport kita, mungkin bisa memberikan link kepada kita, memberikan informasi yang positif, ya mungkin di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dipakai ya. Nah, termasuk juga yang akan merubah budaya pasar ya. Saya yakin ibu-ibu narasumber yakin banget saya sudah jarang ke pasar ya. Mungkin ke pasarnya mungkin sudah jarang lah. Termasuk saya sendiri. Saya jujur saja selama pandemi ini saya memang jarang ke kota, terutama ke mall-mall. Jadi semuanya serba digital aja, dipesan di Shopee, dipesan di Lazada. Karena memang ya itu kita manfaatkan dengan barang yang sama, dengan harga yang lumayan bagus, dengan efektif ya, efisiennya, sehingga semuanya itu bisa ditukar. Nah itulah efek ya daripada masyarakat di era digital ini. Kemudian, nah, bagaimana sih menjadi masyarakat digital yang cerdas ya? Jadi kita memang ada bahasanya yang cerdas, dan ini harus dipahami mungkin oleh adik-adik mahasiswa ya, karena saya yakin ini pesertanya banyak adik-adik mahasiswa. Karena saya lihat kita kebanyakan itu justru berpikir ketika dikasih tugas, aduh susah Bu. Kalau dikasihkan aduh di mana cari referensi Bu. Nah itu yang kesalahan kita selama ini. Padahal biasanya tuh kalau saya tuh kalau ngajar saya kasih tahu itu bahwasanya Anda boleh mengambil artikel-artikel jurnal-jurnal yang ada di internet. Bahkan ada pustaka sekarang ya, pustaka dari pusat, dari provinsi itu sudah terakses semuanya, sudah serba digital ya. Jadi tidak mesti harus datang ke library ya, harus datang ke pustaka. Kalau memang bisa ya bagus, kalau tidak pun tidak masalah gitu. Nah, jadi masyarakat digital yang cerdas itu ya aktif dalam mengakses media. Jadi yang jelas aktif dalam mengakses media. Apapun media-media yang ada. Kemudian melakukan penyeleksian. Nah, ini bahasa penyeleksian ya dalam artian kita terutama yang mungkin kalangan mahasiswa harus sebagai the man of change, the man of analyze, mesti harus bisa memilih-milih, memilah-milah mana yang informasi itu yang valid dengan tidak. Jadi ada pengelolaan informasi juga itu harus ada. Sehingga tidak semuanya diambil ya. Bahkan maaf saja ini ya, banyak sekali sebenarnya efek negatif yang barangkali yang terjadi ketika kita salah mengakses media, tidak melakukan penyeleksian, kita ambil semuanya sehingga tidak ada kontrol, tidak ada pilah-pilihnya. Nah, ini juga akan terjadi miss juga.
Nah, kemudian ada pengelolaan dan penyebaran informasi. Ketika kita memberikan informasi, menyebarkan informasi, kita mesti harus harus hati-hati ya. Jadi digital ini ketika kita sudah mengetik kemudian men-send ya, seluruh orang melihat ya. Apalagi kalau kita bikin itu di publik. Jadi semuanya melihat, seluruh dunia boleh melihat. Nah, jadi kita harus melakukan pendiseminasian dalam informasi. Karena kemudian penyerapan informasi dan aspirasi dari masyarakat. Kemudian mengembangkan nilai tambah informasi dalam berbagai bentuk usaha. Jadi masyarakat digital yang cerdas itu memang harus melakukan hal ini. Jadi kalau kita tidak hanya melihat yang penting-penting saja atau barangkali hanya sekedar ya ada ya yang punya handphone hanya sekedar cuma WA doang, cuma hanya sekedar menelpon saja atau cuma melihat Facebook saja, saya rasa percuma kita membeli handphone mahal-mahal kalau kita hanya menjadikan itu hanya sebagai telepon saja, hanya menjadikan untuk WA-WA saja gitu. Padahal sebenarnya banyak yang bisa kita perlukan, banyak kita buat, yang kita lakukan dalam mengenal digital ini. Nah, kemudian apa sih efek digital dalam masyarakat? Tadi dari beberapa narasumber sudah menyampaikan, mungkin saya hanya menambahkan, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap informasi. Jadi sekarang ini informasi itu mudah didapat, sangat mudah didapat, mudah diakses, dapat mengembangkan proses diskusi dalam rangka pengelolaan informasi. Nah, di kondisi pandemi ini ya kita walaupun misalnya dosen memberikan tugas ya, nggak mesti kita ketemu. Kita bisa buka Zoom, kita bisa buka video call mungkin untuk 5-3 orang masih bisa kita melakukan video call. Jadi tidak ada ya kalau apalagi sebagai seorang mahasiswa itu tidak ada kata oh nggak bisa ketemu Bu kita lagi corona Bu, tidak ada bahasa-bahasa seperti itu. Untuk menjadi masyarakat yang cerdas tidak ada lagi bahasa-bahasa tidak bisa, nggak mungkin Bu kita melakukan. Untuk di masyarakat digital hal-hal itu bisa menjadi mungkin. Kemudian dapat mengembangkan dan implementasikan informasi yang telah diakses. Jadi banyak sekali ya ibu-ibu ya, adik-adik mahasiswa juga, Bapak, saya jujur saja setiap bulan itu biasanya melakukan apa namanya, melakukan les cooking biasanya, biar menghilangin stres, biar nggak stres dengan pekerjaan. Jadi saya selalu ada les lah, ada les belajar Mohon kue. izin, Ibu Rahma, waktu yang tersisa 5 menit lagi. Terima Oke sayang, kasih. terima kasih. Nah itu barangkali dengan sekarang sudah ada semuanya. Jadi sudah ada les atau kursus yang melalui digital. Nah itu salah satu efek daripada digital dalam masyarakat. Nah ini barangkali kata-kata terakhir saya dalam materi ini ya. Saya mengutip dari bahasanya Bapak Presiden kita, bahwasanya kecakapan digital masyarakat harus ditingkatkan agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik dan menyejukkan dan menyuruhkan perdamaian. Nah, kemudian dari bahasa ini saya mengatakan bahwasanya kita diharapkan dengan kondisi seperti ini, walaupun dengan kondisi pandemi, tetap harus kreatif, terutama para mahasiswa. Jadi tidak ada kata-kata tidak bisa, tidak mampu. Semuanya bisa kita lakukan. Yang penting kita belajar, kita mau, insya Allah kita bisa melakukannya. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rahma MSI yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini dengan tema menjadi masyarakat digital yang cerdas. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa mengupgrade skill kita ya agar kita bisa menjadi masyarakat yang mampu beradaptasi karena saat ini digital tengah marak-maraknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya hal ini juga teradaptasi kepada pendidikan kita, kemudian juga secara sosial, masyarakat tidak hanya berhubungan dengan tetangga saja atau dengan teman yang bisa ditemui saja, tetapi kita bisa terhubung dengan rekan-rekan yang mungkin secara internasional. Dan tentunya dalam hal ini kita harus senantiasa aktif dalam mengakses media untuk kemudian kita dapat mengambil informasi yang akurat, yang asli dan juga yang inspiratif untuk kemudian dapat kembali men-sharing informasi-informasi yang juga asli dan bukan hoax, kemudian juga memberikan inspirasi bagi orang banyak dan juga jelas manfaatnya. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rahma MSI yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya
Ya, kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Kita akan kembali mendengarkan pemaparan yang selanjutnya, yang kali ini kita akan terhubung dengan narasumber yang mana beliau berprofesi sebagai dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan tentunya langsung saja kita sapa, selamat sore Ibu Riri Fauziana SPD MSI. Iya, selamat sore Kak Selamat Ayu. sore Ibu. Sehat Kak Ayu? Baik, apa kabar Ibu sore hari ini? Alhamdulillah Apa sehat. kabar? Gimana kabarnya Kak Ayu? Sehat ya. Kabar saya juga sehat Alhamdulillah. Dan Ibu siap untuk memberikan materi pada sore hari ini ya Bu? Insya Allah. Suara saya jelas ya Kak Ayu ya? Jelas Ibu, apakah suara saya juga jelas terdengar Ibu? Ya jelas. Jelas ya. Baik, kami persilakan Ibu untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi salam hormat saya buat semua narasumber, Pak Fianda, Bu Ari, dan Bu Rahma atau Bu Cici yang sering kita panggil Bu Cici ya. Nah, sama dengan yang lain, tema kita hari ini memang mengenai digital ya. Cuman saya nanti akan spesifik mengenai etik. Jadi sebelumnya saya share dulu screen-nya. Oke. Nah, saya masuk ini kepada etik. Nah, etik di sini ya kita bisa menjadi pengguna internet yang beradab. Jadi etik itu adalah etika ya, bagaimana cara kita menggunakan digital dengan etika kita dan khususnya kita Indonesia kita memakai etika atau budaya timur ya, lebih sopan. Sopan. Kalau saya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Riri Fauzana, jadi saya berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau kita sering dengar UIN Suska Riau gitu ya, Fakultas Tarbiyah. Jadi sebelumnya saya mau mau memberitahu etik di sini adalah etika. Jadi tidak hanya kita cakap atau bisa dalam menggunakan gadget tadi, apakah itu handphone, laptop atau yang lain. Jadi kita harus ada juga etika dalam menggunakan gadget tersebut. Nah, di sini kita masuk dulu ke slide pertama. Di sini dikatakan revolusi industri 4.0. Nah, apa maksudnya revolusi industri 4.0 ini? Ada yang tahu? Biasanya anak-anak muda udah tahu ini ya. Nah, revolusi industri 4.0 ini biasa disebut dengan cyber physical system. Jadi di sini kita menggunakan sistem atau sebuah alat yang canggih untuk mengoperasikan sesuatu. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya contohnya ya perusahaan tidak perlu lagi adanya karyawan gitu ya. Jadi kita menggunakan teknologi digital. Tetap mengoperasikannya manusia tapi tidak membutuhkan tenaga manusia seperti biasanya. Jadi banyak sekali perusahaan atau mungkin produk makanan ya yang menggunakan alat gitu ya, tidak lagi menggunakan jasa atau manusia atau pegawainya gitu ya. Jadi dia lebih banyak menggunakan alat sehingga tidak banyak lagi pekerja yang dipekerjakan di sana atau di perusahaan tersebut. Jadi semua ini ada positif dan negatifnya ya. Oke, nah ini our president. Jadi presiden kita Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa pemanfaatan konektivitas, konektivitas digital itu harus diiringi dengan berpegang teguh pada kedaulatan bangsa. Nah, maksudnya di sini itu adalah etik tadi ya, sebagai orang Indonesia kita harus memegang teguh adat etika kita dalam menggunakan gadget. Jadi tidak hanya cakap dalam menggunakan, tetapi harus ingat etikanya,
harus kita jaga. Jadi ini sangat menjadi tantangan bagi kita masyarakat modern, khususnya anak-anak muda itu ya, dalam menggunakan internet atau media sosial atau media digital ini. Dia tidak hanya mendapatkan manfaat dari gadget atau digital tersebut, tapi juga harus pandai dan cakap dalam melihat situasi yang kira-kira ini berdampak negatif atau banyak mudaratnya kalau kita bilangnya. Jadi kita harus cakap. Jadi keterampilan digital ini juga banyak sekali menjadi pelanggaran atau mendapatkan punishment ya, ketika kita salah menggunakan atau salah dalam beretika atau rendahnya beretika kita di dalam ruang digital ini. Jadi banyak sekali punishment-nya. Jadi seperti misalnya ada hal-hal konten negatif misalnya atau tutur kata kita yang tidak bagus, nah itu ada punishment-nya ya. Jadi makanya di sini Presiden kita mengatakan kita harus tetap berpegang teguh pada kedaulatan bangsa, ya. Nah, oke. Ini tadi ya, mengapa kita harus etis, ya? Mengapa kita harus etis? Nah, dalam kita bersosial media, di sosial media tersebut tidak hanya satu ras, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu gender atau umur, tapi banyak budaya yang sesuai dengan letak geografis juga. Jadi mereka mempunyai perbedaan cara pandang, sudut pandang, ya. Point of view-nya itu berbeda. Makanya kita harus tahu dalam beretika. Ya, misal contoh ada beberapa pengguna internet, ya misalnya kita di media sosial, contoh kita Facebook misalnya ya. Jadi dia selalu mengekspos masakannya, misalnya pagi ini masak apa, siang masak apa, malam masak apa, atau mungkin pagi makannya di mana, malam di mana, mungkin nanti liburan di mana misalnya begitu. Nah, bagi kita yang pengguna, yang pe-upload, mungkin bagi kita itu hal yang wajar karena itu sebagai bentuk dari rasa kepuasan kita gitu ya bersosial media. Tapi ada hal-hal atau orang lain di luar sana yang melihat yang tidak tidak nyaman gitu ya. Seolah-olah yang mengupload ini seperti melihatkan sesuatu yang ria seperti itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi di mana kita tahu bahwa bersosial media itu adalah berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus pandai-pandai melihat bagaimana caranya kita berkomunikasi. Ada lagi misalnya dia lagi ada ribut dengan keluarga atau mungkin dengan suaminya, nah dia curhat di Facebooknya atau bikin status di WhatsApp misalnya seperti itu ya. Mungkin bagi dia tempat curhat gitu ya. Tempat curhat dia dengan dia membuat status seperti itu dia merasa happy gitu ya. Walaupun tidak ada solusi dari orang lain yang membacanya atau bagaimana, tapi membuat dia rileks gitu ya, berkurang ininya. Nah, seperti hal-hal begitu juga. Ada lagi misalnya anaknya berprestasi, juara ini, kejuaraan ini, lomba ini, lomba ini. Nah, bagi orang yang melihatnya kadang-kadang ada merasa tidak nyaman atau merasa tidak suka gitu ya. Nah, itu contoh dari mengapa kita harus etis. Jadi sesuai dengan porsinya. Nah, oke, ini etika tradisional itu adalah etika offline. Jadi maksudnya ketika kita beretika tradisional ini ketika kita face to face ya, tidak online, tidak melalui media sosial ya. Ini adalah cara lama atau kebiasaan yang dulu sebelum adanya digital ini mungkin ada ini ya, tapi sekarang kita harus tahu bagaimana etika beronline jadinya ya, bersosial media. Oke. Nah, kita masuk sini kesadaran. Nah, apa maksudnya kesadaran di sini? Terkadang kita menerima berita atau info-info dengan tidak sadarnya kita meng-share secara otomatis. Kadang-kadang mungkin kita merasa info ini sesuai dengan hati kita, pikiran kita, maka ini kayaknya oke nih untuk di-share. Jadi kita share. Nah, itu kesadaran tanpa sadar ya. Tanpa sadar kita meng-share informasi yang belum tentu itu valid gitu ya. Nah, kemudian di sini integritas. Apa maksud integritas atau kejujuran di sini?
Di sini media digital itu berpotensi memanipulatif ya, atau ya seolah-olah itu benar misalnya begitu ya. Jadi menyediakan konten itu untuk membuat penggunanya bertindak secara tidak jujur gitu. Nah, kemudian rasa tanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawab di sini ada kemampuan untuk kita menyadari seutuhnya perilaku yang contohnya tadi ya, kesadaran kita meng-share tadi kalau memang rasanya itu tidak layak untuk di-share, jangan di-share dulu, kita cari info dulu. Nah, jadi rasa tanggung jawab bahwa ketika kita meng-share berita sesuatu yang tidak pasti itu akan ada dampak buat orang lain gitu. Jadi kita harus ada rasa tanggung jawab sebelum kita membagikan berita-berita yang tidak pasti. Nah, sementara kebajikan ini menyangkut hal-hal yang bernilai misalnya kemanusiaan, kebaikan, atau bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Oke, nah sekarang coba kita lihat data-data yang saya share di sini. Nah, ini adalah daily time spent using mobile internet. Jadi di sini ada data-data pengguna internet itu yang menghabiskan waktunya sehari-hari dengan menggunakan internet. Kita bisa dilihat di sini ya. Kelihatan nggak di sini nih? Nah, ini yang putih ini negara-negara semua ya. Yang putih ini adalah negara Indonesia. Jadi Indonesia itu menjadi peringkat terlima yang menghabiskan waktunya dengan menggunakan internet. Ya, jadi wow sekali ya. Jadi ini bisa dibilang prestasi apa gimana ya? Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini ya Indonesianya. Di sini Januari 2020 ini dapat apanya ya datanya. Kita bisa lihat di sini ini ada total population-nya ada 272,1 juta. Ya, yang menggunakannya itu 330. Wah. Yang menggunakannya ini populasi bukan hanya populasi semua ya. Ya, menggunakan mobile phone ini bisa kelihatan ya di situ kecil ya. Oke, kemudian ada lagi yang menggunakan internet. Yang menggunakan internet bisa dilihat di sini ya. Nih, ini menggunakan internet, kemudian ini aktif sosial media, yang aktif dengan sosial media. Nih. Oke. Kemudian, nah ini most used social media platform. Jadi ini adalah platform yang sering digunakan oleh pengguna atau kita ya. Nah, paling atas itu kelihatannya. Itu adalah YouTube. Di atas itu adalah YouTube. Jadi sekitar 93,5% pengguna internet itu adalah menonton YouTube. Ya termasuk saya kali ya. Jadi bukan hanya menonton artis ya, mungkin kita cari bahan cari bahan untuk mengajar, mungkin kalau ibu-ibu cari tutorial memasak, menu makanan gitu ya. Jadi YouTube ini menjadi peringkat teratas. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah WhatsApp. Nah, WhatsApp ini juga sekitar 87%. Nah, banyak ya, apalagi di masa pandemi ini, rata-rata anak-anak di sekolah yang online itu menggunakan WhatsApp untuk media pembelajarannya. Ya. Oke, ini data Januari 2021 ya. Di bawahnya itu ada Instagram, kemudian ada Facebook ya. Instagram sekarang lebih tinggi ya daripada Facebook ya. Jadi banyak pengguna internet lebih mengupload atau lebih lebih on di Instagram dibanding Facebook ya. Jadi kadang ada beberapa orang yang kalau tidak punya Instagram tuh kayak gimana? Kayak cupu, kayak kurang gaul gitu ya. Oke, Facebook. Nah, paling bawah sekali itu ada Hobbit atau tambah ada Skype. Nah, itu jarang sekali kita gunakan ya. Nah, ini ada the word most used social platform. Nah, ini the word ya. Nah, social platform. Nah, paling atas itu bisa kita lihat ada ini untuk sosial ya, sosial platformnya ya.
Kalau yang tadi medianya, ini sosial. Ini yang paling atas itu adalah Facebook. Ya, itu 200. Ini kita dapat informasi ini di valid gitu ya. Sumbernya ini ada di bawah ya, Via Sosial Hots 2021. Oke, nah yang paling atas itu adalah Facebook, kemudian di bawahnya YouTube, ya. Ada lagi di bawahnya lagi, paling bawah nomor 2 paling bawah adalah Twitter. Memang jarang ya kita menggunakan Twitter. Saya sendiri jarang menggunakan Twitter. Nah, kemudian ini adalah sosial media use around the world. Jadi sosial media yang sering digunakan di seluruh dunia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada sosial media, kelihatan ya? Ya. Oke, nah kelihatan. Oke. Kita lanjut. Kemudian ini data Kominfo. Nah. Baik, mohon izin Ibu Riri, waktu yang tersisa 3 menit lagi. Terima kasih. Siap. Oke, siap. Makasih Kak Ayu. Ini menurut data Kominfo ada pengguna sosial di sini. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling banyak itu adalah menggunakan WhatsApp. Seperti yang saya ungkapkan tadi, karena masa pandemi ini banyak sekali kita atau sekolah yang mulai dari Maret, kalau nggak salah Maret 2020 ya, itu semua anak-anak sekolah itu menggunakan media pembelajaran WhatsApp. Ya, selain itu juga ada Zoom, tapi itu jarang sekali digunakan. Kemudian di bawahnya itu ada Facebook. Yang paling bawah sekali itu adalah Line. Memang kita jarang menggunakan Line ya. Nah, ini untuk grafik media sosial yang dipercaya. Jadi ini bisa kita lihat yang hijau ini adalah WhatsApp. Jadi memang respondennya di sini lebih mempercayai WhatsApp ya. Jadi makanya hati-hati ketika kita meng-share berita di WhatsApp yang belum pasti itu benar atau tidaknya, atau bisa kita katakan hoax ya. Nah, ini problem yang terjadi di ruang digital. Nah, hoax di sini. Nah, ini sering ya, ini rata-rata mungkin kita sering pernah dapat begini ya, subsidi pulsa ini ya. Nah, ini hati-hati ya. Berita hoax ini seringkali kita tidak tahu mana ini benar, mana yang salah. Jadi kadang-kadang kita seperti ini ke Kemendikbud ya, rasanya tidak mungkin ini hoax gitu ya. Nah, maka semua itu harus hati-hati, harus share-nya harus dicari dulu referensinya gitu. Nah, kemudian dalam kita membuat konten negatif itu juga harus berhati-hati ya. Itu dapat memecah belah, dapat membuat orang lain tidak nyaman, dapat mengakibatkan permusuhan antar ras atau agama. Kemudian juga ada stop perundingan. Perundingan di sini maksudnya apa nih? Perundungan. Jadi perundungan di sini itu adalah bentuk dari misalnya doxing atau membagikan seperti cyberbullying yang membagikan hal-hal pribadi kita di sosial media sehingga membuat orang lain bisa masuk ke ranah pribadi kita. Nah, kemudian ini ekspresi kebencian dalam ujaran. Nah, maksudnya ketika kita bersosial media, nah hati-hati dengan ungkapan atau tulisan yang kira-kira membenci atau bentuk kita untuk memframe pikiran seseorang untuk benci terhadap seseorang atau suatu kelompok. Kemudian ini juga ada ya, waspada sebelum transfer uang dalam transaksi online. Nah, ini juga ada penipuan online. Ini banyak sekali terjadi, kadang-kadang ini melalui WhatsApp, SMS, atau bahkan pernah nelpon juga ya kan. Mungkin teman-teman lain juga sering ya. Kalau ini terjadi, nah kita harus cek dan dicek dulu gitu. Jangan langsung percaya, langsung transfer atau bagaimana. Nah, ini ya penipuan nih contohnya. Oke. Nah, apa itu digital etik itu sendiri? Nah, digital etik itu sendiri menurut Deloitte itu adalah menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, atau merasionalkan. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus pandai mencari sesuatu yang benar adanya, yang benar tutur katanya, yang benar dalam penggunaan tadi, dan kita harus melihat bagaimana siapa-siapa saja yang kita maksudnya yang kita share itu. Misalnya kadang-kadang kita mau share dalam suatu grup beritanya mengenai apa yang di share grup yang di mana gitu misalnya kan, jadi tidak ada nggak nyambung gitu misalnya. Nah, mengapa penting etika digital ini ya?
pasti penting ya, karena kalau kita tidak cakap dalam digital ini, maka kita akan menerima punishment-nya, kita harus bertanggung jawab. Ada beberapa kan yang netizen itu yang mendapatkan punishment dari artis misalnya ya, yang dengan tutur katanya dia beranggapan mungkin dengan tutur katanya ini biasa aja, ternyata dilaporkan dan ujung-ujungnya mereka minta maaf gitu ya. Nah, harus hati-hati. Nah, ini studi kasus paparan data hoax. Nah, ini contohnya ya, baru-baru ini misalnya penculikan anak ini, maksudnya yang hijau ini adalah mereka mempercayai ya. Nah, di sini penculikan anak 57,3, ada bunuh diri. Terus ini yang baru-baru ya, bawang putih menyembuhkan virus corona. Ada lagi kemarin yang susu itu ya, susu bread itu ya, apa? Brand ya. Nah, itu ya. Nah, di sini juga ada. Nah, kecenderungan mereka menyebarkan hoax itu kita lihat yang ini, yang warna biru ya. Jadi kecenderungan dia memang benar-benar langsung dikirim, langsung share gitu ya. Dikirim langsung membagikan. Nah, ini juga sama ya. Untuk kemampuan untuk mengidentifikasi hoax itu. Nah, ini pentingnya peranan masyarakat dalam membantu memberikan informasi yang benar. Ini kita contohkan kepada warga Muhammadiyah. Dia membuat suatu list gitu ya, apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika kita bersosial media. Dia sebut itu namanya akhlakul sosmedia gitu ya. Jadi salah satunya saya bacakan tidak terlalu panjang ya, dia sekitar ada 6. Salah satunya yaitu netizen menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah dan mauhibah hasanah. Jadi maksudnya dia membuat tatanan cara-cara bersosial media gitu ya. Jadi itu ada 6 ya. Kita sebutnya akhlakul sosmedia. Oke. Nah, ini etika dan etiket. Apa itu bedanya etika dan etiket? Jadi etika di sini adalah nilai dan norma moral. Jadi nilai dan norma moral ini adalah untuk diri kita sendiri, sedangkan etiket itu adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi dengan orang lain beretiket. Kalau etika itu untuk diri kita sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat sini, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Nah, biasanya kalau kita menggunakan huruf kapital, huruf besar, apalagi kalau bisa ditulis dengan warna merah, itu kesannya marah gitu ya kan. Nah, jadi kita harus pandai-pandai gitu. Apabila mengutip dari internet, kutiplah dengan seperlunya. Memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Nah, ini ya. Kemudian kita masuk ke etiket. Nah, pertama itu menulis email dengan ejaan benar dan kalimat yang sopan. Nah, kita harus menulis email yang ejaannya sopan, yang ya kita lihat ya, kalau memang email ini formal, maka kita harus tulis dengan formal gitu. Nah, nomor 4 ini jarang kita gunakan. Kita seringnya CC mungkin ya. Kalau BCC blind carbon copy ini jarang ya, nomor 4 ini ya. Nah, apa maksudnya CC dan BC ini? Ini sama-sama kita mengirim ke banyak orang. Cuman yang CC ini, orang yang kita kirim misalnya ada 10, 10-10-nya bisa lihat kepada siapa aja kita mengirimnya. Nah, sedangkan BCC ini kita kirim ke 10, tapi yang menerima cuma lihat seolah-olah itu dikirim ke dia saja gitu. Ya, oke. Nah, ini ya urgensi etiket. Kita semua manusia bahkan sekalipun saat berada di dunia digital, jadi ikutilah aturan seperti dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita berinteraksi di sosial media, maka kita harus berinteraksi seperti kita face to face. Ya, face to face. Bagaimana kita tidak menyinggung perasaan orang lain, bagaimana supaya orang lain memahami apa yang kita maksud. Jadi disesuaikan. Nah, ini contohnya ya. Nih, bisa dilihat di sini.